Karena pandemi COVID, maka Liga 1 dan Liga 2 ditiadakan untuk sementara. Hal ini lumayan mengecewakan saya. Karena apa? Karena saya pikir ketika pilkada daerah lanjut, maka Liga 1 dan Liga 2 PSSI juga lanjut. Sama seperti di negara lain, pertandingan tetap dijalankan, kompetisi tetap ada, namun tidak ada penonton. Live IG, live YouTube, live TV semua dimainkan dan iklan tetap jalan. Pemainnya tetap dengan protokol COVID yang ketat. Kaget juga saya dalam pilihan begini, malah pilkada jalan terus, kampanye massal dijalankan. Waduh, kalau saya nih tunda 1 tahun juga bisa bos. Tapi mungkin karena kebelet, jadi ya gimana? Saya juga heran, kebelet apa sih bos? Mau jabat? Ya PN lah. Bener deh, bagi saya olahraga lebih penting. Membangun sportivitas itu lebih penting. Mempromosikan gaya hidup sehat itu penting. Membangun teamwork, diajarin teamwork itu penting. Dan bisnis adalah sport. Iklan jalan terus. Kalau politik itu memecah, memfitnah, saling menjelekkan, nanti begitu menang baru minta oposisi bergabung. Selama kampanye bising banget, tetapi sudahlah, yang berkuasa punya rencana untuk kemajuan bangsa dan keluarganya tentunya. Oke, lanjut deh. Kembali ke olahraga. Olahraga adalah bisnis besar. Liga Eropa, Liga Amerika, Liga Asia, semua main seperti biasa namun tanpa penonton. Sekali lagi pertanyaannya, mengapa harus dijalankan? Begini, gaji pemain itu besar, biaya stadion itu besar, semua mahal, besar biayanya. Sementara pendapatan klub sepak bola komposisinya sebagai berikut. Tiket penonton antara 15-20%. Kemudian dari iklan dan sponsor dapat 35-50%. Sisanya dari merchandiser. Jadi kalau kompetisi tidak dijalankan, mereka kehilangan 100%. Namun ketika dijalankan, mereka hanya kehilangan satu hal, yaitu tiket penonton nonton di stadion. Namun iklan dan merchandiser tetap besar, bisa 80%. Bahkan klub seperti MU, Juventus, Real Madrid, PSG, merchandisernya naik sampai 100% angka penjualannya ketika seragam baru diluncurkan. Kenapa? Karena para kolektor memburunya. Para kolektor tersebut mengambil serial COVID di mana mungkin 50 tahun lagi harganya menjadi sangat spesial. Karena ini special edition. Karena waktu dipanggungkan tidak ada penonton. Penontonnya nonton lewat instrumen lain seperti TV atau sosmed. Jadi liga tetap dijalankan namun tanpa penonton. Di Indonesia tidak dimainkan tapi pilkada lanjut. Sorry ya, maaf nyindir lagi. Maaf nyindir. Sorry. Udah balik ke olahraga. Dalam hal sportivitas, olahraga bisa memberi contoh baik untuk generasi mendatang. Juga dalam hal leadership, integritas, dan yang terpenting naiknya bendera merah putih di dunia dan dikumandangkannya lagu Indonesia Raya. Itu adalah nilai yang hanya bisa dilakukan oleh para champion. Mereka terdidik dalam kompetisi yang baik, berkesinambungan kompetisi tersebut. Bukan hanya jabatan yang berkesinambungan ya bos, olahraga juga harus berkesinambungan. Ada sebuah contoh dari pengalaman pribadi saya. Saya mungkin bisa dikatakan orang paling norak di dalam memilih idola tokoh. Dari banyak tokoh, saya mengidolakan tokoh yang bernama Rudy Hartono, legenda bulu tangkis. Menurut saya, seseorang bisa menguasai supremasi olahraga selama 1 dekade atau kurang lebih 10 tahun adalah sesuatu hal yang langka. Rudy Hartono mungkin bisa dikatakan salah satu orang yang menguasai olahraga selama 1 dekade di masa jayanya. Saya bahkan membandingkan dengan Michael Schumacher yang 6 tahunan merajai sirkuit Formula 1, Tiger Woods 5-7 tahunan, Roger Federer, petenis yang selama 7 tahunan menguasai. Mereka memang sampai 15 tahun, tapi 10 tahunnya atau dekadenya itu tidak beruntun. Memang sekali lagi mereka masih aktif di tenis, tapi bukan numero uno lagi. Tiger Woods masih main golf, tapi bukan nomor 1 lagi dalam 10 tahun ini. Rudy Hartono sejak tahun 68 pertama kali menjuari All England, dipertahankan 7 kali berturut-turut, lalu hingga akhir puncaknya di juara World Cup tahun 1980. Raja selama 12 tahun sebagai ranking 1 dunia, sehingga saya memilihnya sebagai idola olahraga saya. Karena itu dari kecil saya selalu mengikuti cerita-cerita sukses Rudy Hartono dan saya sangat ingin bertemu dengannya. Dan mungkin karena saking kuat keinginan saya kenal dengan beliau, dengan Rudy Hartono, maka pada tahun 2005 di mana Rudy Hartono sewaktu dianugerahi koin emas dari sebuah perusahaan Jerman bernama Mayer Mintz, dibuatkan acara yang menghadirkan banyak tokoh. Kebetulan saya diundang hadir dan salah satu yang hadir adalah Presiden IBF kala itu, Datuk Pans Gunalan. Setelah sesi resmi, maka ada sesi tanya jawab antara tamu dan Rudy Hartono juga rekan-rekan dari media. Saya tentunya orang yang paling tidak sabar urusan bertanya-tanya ini. Saya kala itu benar-benar kesengsem sama Rudy Hartono sehingga ribuan pertanyaan muncul di kepala saya dan ingin saya ungkapkan. Saya berdiri agak depan dengan acungan tangan, saya melihat panitia dan Rudy Hartono tentunya. Banyak pertanyaan awal lewat sudah sehingga tiba giliran saya bertanya. Saya bertanya, "Pak, saya fans nomor 1 Anda." Saya berkata tanpa malu-malu. "Boleh
Bolehkah saya bertanya apa resep seorang Rudy Hartono sukses seperti sekarang? Tanpa disangka sebelum Rudy Hartono menjawab, mikrofon Rudy diambil oleh Pans Gunalan yang diberikan oleh Rudy Hartono dengan senyuman. Begini kata Pans Gunalan, "I would like to take the opportunity to explain my experience with Mr. Rudy Hartono and I hope it can answer your question." Demikian kalimat Presiden IBF tersebut sambil menatap tajam ke saya matanya. Pans Gunalan melanjutkan ceritanya dengan logat Melayu kental. "Saya teringat sewaktu pertandingan final di All England tahun 1974. At that time, belum ada satu orang pun yang sanggup ambil satu set dari seorang Rudy Hartono. Dan di final All England tersebut saya bisa kalahkan Rudy di set pertama. Gedung tempat pertandingan riuh dengan keberhasilan saya mendapatkan set pertama tersebut. Di set kedua saya unggul 14-7, match point, championship point. Satu angka lagi saya memenangkan turnamen akbar tersebut. Saya pegang bola, saya serve, dan Rudy bisa ambil bola tersebut. Sejak saat itu saya seakan-akan main dengan tembok. Rudy bertahan total, dia tidak menyerah, dia melawan habis-habisan sehingga angka 14-14 dan jus. Akhirnya di set kedua dimenangkan oleh Rudy Hartono. Siapa yang sangka bahwa sebegitu kuat mentalnya di bawah tekanan penonton dan tekanan angka yang saya tinggal 1 poin lagi, dia memenangkan set kedua. Ketika rubber set saya sudah mati angin, kalah kaki, seluruh tenaga saya sudah terkuras habis, saya tidak kuasa. Rudy menang 15-10. Luar biasa perlawanan final malam itu. Dan catatan olahraga pertandingan All England 1974 dikenal dengan sebagai games terbaik badminton sepanjang masa. Hingga acara penyerahan medali piala All England tersebut dan pesta meriah kemenangan waktu berjalan lewat tengah malam hingga jam 2 pagi, kami baru masuk kamar hotel untuk rehat. Saya lelah sekali dan langsung tertidur. Kamar Rudy Hartono menginap tepat di sebelah kamar saya. Jam 6 saya terbangun. Saya membuka pintu. Saya kaget alang kepala melihat Mr. Rudy Hartono sedang olahraga. Dia lagi skipping. Sudah banyak keringat. Artinya dia sudah lama melakukannya. Saya bingung. Dia baru saja juara All England malamnya. Sekarang pagi-pagi dia sudah olahraga lagi. What a standard this gentleman has. Luar biasa. He's the real champion. Mendengar penjelasan seorang yang dituakan dan dihormati seperti Datuk Pans Gunalan, Presiden IBF kala itu, semua orang berdiri dan memberikan standing ovation kepada legenda bulu tangkis maestro Rudy Hartono. Salut, dan saya semakin terkagum-kagum dengan beliau. Jadi sudah paham pentingnya berkompetisi, bos.